Swastiastu. Saya Nimade Metahana Cahani akan mempresentasikan makalah penelitian saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka atau yang disingkat menjadi PT JNE. Mengapa saya memilih PT JNE sebagai objek penelitian saya itu karena perkembangan sistem informasi manajemen pada saat ini telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional atau pelaksana teknis, maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan teknologi informasi, khususnya internet. Seiring dengan berkembangnya industri bisnis saat ini mengakibatkan beberapa perusahaan berorientasi pada permintaan pelanggan, seperti halnya pada industri bidang pelayanan jasa, khususnya perusahaan jasa kurir yang memiliki sejumlah pelanggan dari masyarakat umum dan pelanggan pada corporate, di mana industri bisnis tersebut mampu memudahkan produsen dan konsumen bertransaksi, meminimalisir waktu, memperoleh peluang bisnis baru dari kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. PT JNE adalah perusahaan jasa kurir pengiriman paket dalam wilayah lokal maupun internasional. Pengembangan produk atau layanan yang diberikan antara lain yaitu menyediakan jasa kurir ekspres, logistik, money remittance atau transfer uang, tracking, air and sea cargo, escort atau jasa penjemputan bandara, hingga customer clearance atau jasa kepabean. PT JNE memiliki visi yaitu menjadi perusahaan logistik utama kelas dunia. Oleh karena itu, untuk menjadi market leader, perusahaan akan berupaya memperluas segmen pasar serta meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih beragam dan inovatif. Brand trust and loyalitas pelanggan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan harapan mereka, mempertahankan pelanggan yang loyal, serta menjaga agar tidak ke jasa pengiriman barang sejenis. Hal ini merupakan hal yang terpenting untuk mengikat pelanggan-pelanggan pada PT JNE. Untuk itu, perusahaan perlu membangun strategi pemasaran seperti harga yang terjangkau, promosi penjualan yang efektif untuk menarik pelanggan baru, customer service yang sigap dalam melayani pelanggan, serta jaminan pada risiko kehilangan atau kerusakan pengiriman paket yang berdampak terhadap brand trust and loyalitas pelanggan pada jasa PT JNE. Yang pertama yaitu apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kerap disingkat menjadi SIM, yang berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta produser dalam akuntansi manajemen. Sistem informasi manajemen dibentuk dengan tujuan supaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang berkaitan dengan keputusan rutin maupun keputusan strategis. Dengan demikian, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Lebih lengkapnya, sistem informasi manajemen adalah jaringan produser pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan, baik data yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Teknik sistem informasi manajemen untuk memberi manajer informasi yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Komputer telah menambah satu atau dua dimensi seperti kecepatan, ketelitian, dan volume data yang meningkat, yang memungkinkan pertimbangan alternatif-alternatif yang lebih banyak dalam suatu keputusan, yang di dalam suatu organisasi terdiri atas sejumlah unsur. Orang yang mempunyai bermacam-macam peran dalam organisasi, kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan,
tempat bekerja, wewenang pekerjaan, serta hubungan komunikasi yang mengikat bersama dalam organisasi tersebut. Apa itu PT JNE dan bagaimana penerapan sistem informasi manajemen pada PT JNE? Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sejarah dari objek penelitian yang saya teliti. Sejarah JNE sudah melalui proses yang sangat panjang sehingga menjadi salah satu perusahaan yang cukup diperhitungkan di Indonesia. Tentu saja nama perusahaan ini sudah tidak asing lagi, terutama bagi Anda para yang sering melakukan kegiatan menjual dan membeli barang via online lewat Bukalapak, Tokopedia, hingga Shopee. JNE sendiri merupakan sebuah perusahaan pengiriman logistik terbesar yang mempunyai agen sebanyak 6.800 pada tahun 2018, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. JNE didirikan pada tahun 1990 oleh Suprapto Suparno bersama Johari Sein, tepatnya pada tanggal 26 November. Perusahaan ini memulai kegiatannya dengan 8 karyawan dan bermodal awal 100 miliar rupiah. Pada mulanya, PT JNE hanya penanganan kegiatan ekspor dan impor serta kepabean, jasa impor kiriman barang, dokumen ekspor impor serta pengirimannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada 1 tahun sejak berdirinya PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau disingkat menjadi JNE, mulai memperluas jaringan ke tingkat internasional, salah satunya dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan kurir di beberapa negara Asia. Namun selanjutnya, PT JNE malah lebih berfokus pada pasar domestik dan berkembang dengan pesat, sehingga di tahun 2002, JNE membeli gedung dan mendirikan JNE Operation Sorting Center. Kemudian pada tahun 2004, JNE membeli gedung baru sebagai kantor pusat JNE. Adapun kedua gedung ini berada di Jakarta. Adapun beberapa contoh dari inovasi JNE antara lain yang pertama yaitu metode jemput bola. Jika ditelepon, maka kurir JNE langsung menjemput ke tempat Anda yang ingin mengirimkan barang. Yang kedua itu barang kiriman senilai dengan 10 kali pengiriman, maka JNE akan memberikan asuransi jaminan barang. Yang ketiga itu tersedianya media untuk mengawasi barang sedang dikirim baik bagi pengirim atau pengguna penerima. Yang terakhir itu layanan pesona menjadi jawaban bagi orang-orang yang hendak mengirim barang atau oleh-oleh atau membeli oleh-oleh. Misalnya, kita sedang berada di Garut, kemudian ingin memberikan oleh-oleh dodol Garut, maka JNE dengan jaringannya akan memenuhi pembelian dodol Garut yang dipesan konsumen dari Bandung. Tidak hanya dodol sebagai makanan yang awet, es krim pun bisa dikirimkan lewat JNE. Semua inovasi dan komitmen JNE ditunjukkan untuk mempermudah konsumen yang membutuhkan layanan mereka. Selanjutnya yaitu adapun kelebihan dan kekurangan dari PT JNE. Yang pertama yaitu saya akan menjabarkan apa saja kelebihan dari PT JNE. Kelebihan dari JNE yaitu yang pertama memiliki layanan customer service yang responsif dan cepat dalam menangani berbagai keluhan konsumen. Yang kedua, JNE memiliki banyak cabang yang bisa ditemukan dengan mudah, bahkan pada jam-jam setelah pulang kantor. Yang ketiga itu memiliki jaminan uang kembali atau garansi jika sewaktu-waktu kiriman barang melampaui batas pengiriman yang ditentukan atau khususnya pakai jenis tertentu. Yang keempat yaitu memiliki beberapa layanan yang budgetnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keuangan konsumen. Yang kelima yaitu memiliki sistem tracking yang baik sehingga Anda dengan mudah bisa melacak keberadaan dan proses pengiriman barang kiriman. Dan yang terakhir yaitu bisa mengirim dokumen dan berbagai surat berharga lainnya. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan apa saja kekurangan dari JNE. Yang pertama yaitu pengiriman terkadang melebihi waktu yang telah diperkirakan sejak awal. Yang kedua, numerasi pengiriman seringkali sulit untuk dilacak. Yang ketiga yaitu pengiriman tidak menjangkau pelosok dan hanya terbatas pada kota-kota besar saja. Dan yang terakhir yaitu tarif pengiriman yang diterapkan terbilang lebih mahal jika dibandingkan dengan perusahaan pengiriman barang lainnya. Prosedur yang ada pada dalam PT JNE terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama
pendaftaran, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga pengiriman, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penerimaan. Pada prosedur pendaftaran, dari mulainya dilihat barang yang akan dikirim, lalu setelah itu ditimbang apabila barang yang dikirim banyak ataupun mempengaruhi berat. Setelah proses tersebut, selanjutnya dari pihak agen menulis resi kiriman untuk customer yang kemudian resi itu dikirim ke cabang untuk didata apabila barang sudah tiba atau terdapat kendala lainnya. Yang kedua yaitu proses pemeriksaan kiriman. Sebelum barang dikirim, dari pihak JNE wajib dan berhak memeriksa atau mengecek barang atau dokumen yang akan dikirim untuk memastikan bahwa barang yang akan dikirim layak untuk diangkut ke kota tujuan sesuai pedoman syarat prosedur operasional. Di dalam melaksanakan haknya tidak menjamin atau menyatakan bahwa seluruh kiriman adalah layak untuk dikirim. Yang ketiga yaitu proses pengiriman. Pada proses ini, di mana barang yang sudah lolos pada prosedur pemeriksaan akan dikirim oleh pihak JNE cabang ke alamat tujuan yang tertera pada barang. Pada prosedur ini memerlukan waktu yang lama sesuai dengan kota tujuan. Keperluan waktu untuk proses pengiriman ini tidak menentu untuk bisa sampai ke alamat tujuan. Kemungkinan terdapat kendala tertentu seperti bencana alam, kesalahan teknis, dan lain-lain yang dapat menghambat waktu pengiriman. Dan yang terakhir yaitu prosedur terima barang. Tidak seperti prosedur yang lainnya, pada prosedur ini tidak memerlukan banyak tahapan karena jika barang sudah tiba di lokasi maka akan ada pengecekan dan jumlah barang yang dikirim dan mengecek kondisi barang, dan itu sudah sesuai dengan resi yang ada. Apabila ada customer berbuat curang, maka pihak agen akan menanyakan secara detail dan kemudian dari pihak agen akan melapor ke kantor JNE cabang agar ditindaklanjuti. Selanjutnya itu seberapa penting sistem informasi manajemen pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka atau yang disebut dengan PT JNE. Perkembangan teknologi menjadi hal yang sudah tidak asing lagi perkembangannya. Perkembangan teknologi informasi saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun-tahun terdahulu. Oleh karena itu dapat mendukung bahwa masih banyak perusahaan terutama pada unsur teknologi pada era manajemen perubahan ini yang lebih. Sebagai informasi, pada awal 2016 lalu JNE telah meluncurkan aplikasi MyJNE sebagai bagian dari 7 program unggulan JNE. 6 program lainnya yaitu JNE Popbox, Adbox Prepaid, ePrepaid, JNE Super Speed, JNE International Shipment, dan layanan CD, musik, dan JNE Tracking. Setelah meluncurkan aplikasi MyJNE pada tahun 2016 lalu, kini JNE juga menyediakan layanan JNE Online Booking atau Job. Dengan Job, pelanggan JNE tak perlu lagi mengisi secara manual resi pengiriman sebagai bukti bahwa barang pesanan sedang dalam proses pengiriman. JNE juga bekerjasama dengan Tokopedia untuk menyediakan kanal pembayaran. Pengguna Tokopedia bisa membayar pesanan online secara offline di 200 kantor perwakilan JNE yang terbesar di seluruh Indonesia. Dari banyaknya kekurangan dari layanan PT JNE, saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, lebih dapat memanajemen waktu dengan baik, dapat meminimalisir pengiriman yang molor dan lambat sampai tujuan. Yang kedua yaitu mengupgrade sistem pembaca resi pengiriman agar dapat berjalan tanpa kendala. Yang ketiga itu, untuk saat ini cabang JNE hanya terdapat pada kota-kota, kurangnya jangkauan JNE sampai ke pelosok desa. Semoga kedepannya dapat menambah cabang, bahkan sampai ke pelosok desa untuk mencakup masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir itu dapat menekan biaya pengiriman. Dibandingkan yang lainnya, biaya jasa JNE cukup mahal. Mungkin hal ini dapat disiasati dengan cara bekerja sama dengan pemerintah untuk mensubsidi biaya lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.